selamat datang kembali di video pembelajaran dalam channel Lab Akuntansi FEUNJ. Bersama aku, Fatiatin, dari Divisi Edukasi yang kali ini bakal nemenin kalian buat bedah tuntas salah satu materi paling krusial dalam siklus akuntansi, yaitu Adjusting Entries atau Jurnal Penyesuaian. Nah, pembahasan kita kali ini akan mengacu pada buku Kieso edisi keempat, tepatnya ada di chapter 3 nih teman-teman. Soal pertama yang akan kita bahas diambil dari latihan E3.5. Di sini kita sudah disediakan informasi mengenai buku besar Chopin Rental Agency pada tanggal 31 Maret dan saldo-saldo beberapa akun sebelum penyesuaian. Nah, juga ada 5 data analisis akun di bawahnya nih teman-teman. Instruksi yang diminta adalah siapkan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Maret dengan asumsi bahwa jurnal penyesuaian dibuat setiap kuartalan atau 3 bulan. Nah, yuk langsung aja kita bahas satu persatu secara runtut dari data analisis pertama. Oke teman-teman, kita lihat informasi yang pertama nih. Di sini dinyatakan bahwa peralatan mengalami penyusutan sebesar 250 euro setiap bulannya. Nah, ingat ya teman-teman, di instruksi soal disebutkan bahwa perusahaan menyusun laporan penyesuaian secara kuartalan atau 3 bulan. Jadi, biaya penyusutan yang kita akui bukan hanya untuk 1 bulan aja nih, melainkan harus kita kalikan 3, yaitu angka yang ada di sini yaitu 250 euro dikali 3 bulan. Nah, hasilnya adalah 750 euro. Jadi, ini adalah angka yang akan kita jurnal. Maka, akun yang kita debit adalah depreciation expense sebesar 750 euro dan akun yang dikredit adalah akun kontra asetnya, yaitu accumulated depreciation equipment sebesar 750 euro. Lanjut ke informasi kedua. 1/3 dari pendapatan sewa diterima di muka atau unearned rent revenue telah benar-benar menjadi pendapatan karena jasanya sudah diberikan selama kuartal ini atau selama 3 bulan ini. Kalau kita cek di saldo sebelum penyesuaian, akun unearned rent revenue memiliki saldo kredit sebesar 6.300 euro. Nah, kita hitung bagian yang sudah menjadi hak perusahaan, yaitu 1/3-nya, kemudian dikali dengan angka yang ini, yaitu 6.300 euro. Lalu didapatlah angka 2.100 euro. Karena kewajiban kita berkurang dan pendapatan kita bertambah, jurnalnya adalah kita mendebit akun unearned rent revenue sebesar 2.100 euro dan mengkredit akun rent revenue sebesar 2.100 euro. Sekarang kita lihat poin ketiga. Ada beban bunga atas utang wesel sebesar 500 euro yang sudah terjadi dan harus diakui tetapi belum dibayar. Nah, karena posisinya masih berupa akrual, kita akan memunculkan beban sekaligus utangnya. Jadi, kita mendebit akun interest expense sebesar 500 euro dan di sebelah kreditnya adalah interest payable sebesar 500 euro. Selanjutnya kita beralih ke poin keempat, mengenai perlengkapan. Ingat ya teman-teman, frasa on hand menunjukkan saldo perlengkapan yang masih tersisa di gudang per 31 Maret, yaitu 650 euro. Sedangkan di neraca saldo, akun supplies tercatat sebesar 2.800 euro. Untuk mencari berapa nominal perlengkapan yang sudah habis terpakai dan berubah menjadi beban, kita kurangkan saldo awal dengan sisa akhirnya. Jadi 2.800 euro dikurangi dengan 650 euro. Nah, hasilnya adalah 2.150 euro. Nominal inilah yang kita jurnal. Di sebelah debit kita catat akun supply expense sebesar 2.150 euro dan karena perlengkapannya berkurang, akun supplies kita kreditkan sebesar 2.150 euro. Terakhir, poin kelima, yaitu asuransi yang kadaluarsa atau habis masa berlakunya adalah 300 euro per bulannya. Nah, sama seperti poin penyusutan tadi, karena pelaporan dilakukan per kuartal atau 3 bulan, kita kalikan angka bulanan ini dengan 3 bulan, yaitu 300 euro dikali 3. Didapat total manfaat
asuransi yang sudah terpakai sebesar 900 euro. Maka penyesuaiannya adalah kita mendebit akun insurance expense untuk mengakui beban asuransinya yaitu sebesar 900 euro dan kita kreditkan akun prepaid insurance sebesar 900 euro untuk mengurangi saldo aset asuransi dibayar di muka kita. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian dari Chopin Rental Agency per 31 Maret. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal kedua, yaitu P3.5 dari Saver Theater. Di sini kita sudah disediakan informasi mengenai neraca saldo Saver Theater pada tanggal 31 Desember. Instruksi yang diminta ada dua. Kita mulai membahas dari instruksi yang pertama dulu ya teman-teman, yaitu yang A. Berdasarkan saldo akun yang tercantum di atas dan informasi yang diberikan di bawah ini, siapkan jurnal penyesuaian tahunan yang diperlukan pada tanggal 31 Desember. Yuk langsung aja kita bahas satu persatu secara runtut dari data analisis pertama. Oke teman-teman, kita lihat informasi yang pertama. Di sini dinyatakan bahwa peralatan memiliki estimasi umur ekonomis selama 16 tahun dengan nilai residu atau nilai sisa sebesar 24.000 euro di akhir masa pakainya. Dan kita diminta untuk menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Untuk menghitung beban penyusutan tahunannya, rumusnya adalah harga perolehan peralatan dikurangi nilai residu, lalu dibagi dengan umur ekonomisnya. Kalau kita cek di neraca saldo, akun equipment memiliki nilai tercatat sebesar 192.000 euro. Lalu kemudian dikurangi dengan residual value-nya yaitu 24.000. Kemudian kita bagi dengan 16 tahun yaitu umur ekonomisnya. Keluarlah hasil yaitu 10.500 per tahunnya. Maka akun yang kita debit adalah depreciation expense sebesar 10.500 euro dan akun yang dikredit adalah akun kontra dari aset tersebut yaitu accumulated depreciation equipment sebesar 10.500 euro. Lanjut ke informasi yang kedua, yaitu utang wesel atau notes payable selama 90 hari yang diberikan kepada bank pada tanggal 20 Oktober dan dikenakan bunga sebesar 8% per tahun. Dan di sini diinstruksikan untuk menggunakan basis 360 hari sebagai penyebutnya. Langkah pertama, kita harus cek neraca saldo. Akun notes payable tercatat sebesar 90.000 euro. Kemudian kita menghitung dulu berapa jumlah hari yang sudah berjalan dari tanggal penarikan wesel, yaitu 20 Oktober sampai tanggal tutup buku kita di 31 Desember. Mari kita hitung sisa hari di bulan Oktober adalah 11 hari, yaitu 31 dikurangi 20 sama dengan 11 hari. Kemudian ditambahkan dengan bulan November yaitu 30 hari dan bulan Desember 31 hari. Totalnya didapat adalah 72 hari bunga yang sudah berjalan. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus bunga yaitu 90.000 dikali dengan 8%, kemudian dikali dengan 72 per 360. Nah, didapat angka sebesar 1.440 euro. Karena ini merupakan bunga yang sudah terjadi tetapi belum dibayarkan, jurnalnya adalah kita mendebit akun interest expense sebesar 1.440 euro dan mengkredit akun interest payable sebesar 1.440 euro. Sekarang kita lihat poin ketiga. Di bulan Desember, perusahaan menjual 2.000 kupon dengan harga 30 euro untuk setiap kuponnya. Kupon tersebut dapat digunakan kapan saja setelah tanggal 1 Januari. Nah, hasil penjualan ini dicatat langsung ke dalam admission revenue.
Artinya, per tanggal 31 Desember, uang yang sudah diterima sebesar 2.000 kupon dikali 30 euro, yaitu sebesar 60.000 euro, secara akuntansi belum boleh diakui sebagai pendapatan tahun ini, karena jasanya baru akan kita berikan di masa depan. Oleh karena itu, kita harus mengurangi akun pendapatan kita, yaitu admission revenue, di sebelah debit, yaitu admission revenue sebesar 60.000 euro di debit, dan memunculkan akun kewajiban di sebelah kredit, yaitu unearned admission revenue sebesar 60.000 euro. Kita beralih ke poin keempat, yaitu mengenai beban iklan. Di sini dinyatakan bahwa ada biaya iklan yang dibayar di muka sebesar 1.100 euro. Dan jumlah tersebut sudah termasuk di dalam saldo akun advertising expense pada neraca saldo awal, yaitu 13.680 euro. Karena ada nominal 1.100 euro yang dibayar untuk masa depan, maka porsi tersebut belum diakui sebagai beban tahun ini, teman-teman. Kita harus memindahkan nominal ini menjadi aset. Jadi nominal inilah yang kita jurnal. Di sebelah debit, kita catat aset yaitu prepaid advertising sebesar 1.100 euro, dan karena saldo beban iklannya harus kita kurangi, maka akun advertising expense kita kreditkan sebesar 1.100 euro. Terakhir, poin kelima, gaji dan upah karyawan yang sudah terutang atau sudah menjadi hak karyawan tetapi belum dibayarkan oleh perusahaan per 31 Desember adalah sebesar 4.700 euro. Karena posisinya jelas merupakan akrual beban di akhir tahun, kita langsung memunculkan beban sekaligus utangnya sebesar nominal yang tertera. Maka penyesuaiannya adalah kita mendebit akun salaries and wage expense sebesar 4.700 euro, dan di sebelah kredit akun sales and wage payable sebesar 4.700 euro untuk mengakui kewajiban yang harus dibayar. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian Safar Theater pada tanggal 31 Desember. Nah, teman-teman, setelah semua jurnal penyesuaian kita buat, kita lanjut ke instruksi kedua, yaitu bagian B. Di sini kita diminta untuk menentukan beberapa saldo akhir yang akan disajikan dalam income statement atau laporan laba rugi. Untuk akun yang pertama, yaitu interest expense. Kita lihat di neraca saldo, interest expense memiliki saldo awal 1.400. Kemudian ditambahkan dengan yang ada di jurnal penyesuaian, yaitu interest expense sebesar 1.440 euro di debit. Karena sama-sama di debit, maka harus kita tambahkan, yaitu hasilnya adalah 2.840 euro. Lanjut ke admission revenue. Admission revenue memiliki saldo awal sebesar 380 euro. Nah, akun ini kita kurangi dengan penyesuaian di debit sebesar 60.000 euro. Nah, nilai bersih pendapatan kita menjadi 320.000 euro. Kita lanjut ke akun ketiga, yaitu advertising expense. Di neraca saldo, advertising expense memiliki saldo awal 13.680 euro. Nah, akun ini dikurangi dengan penyesuaian kredit sebesar 1.100. Sehingga beban kita tahun ini adalah 12.580. Lanjut ke akun keempat yang diminta adalah salaries and wage expense. Saldo awal di neraca saldo yaitu 57.600. Kemudian kita tambahkan karena penyesuaian di debit sebesar 4.700, didapatlah total beban gaji sebesar 62.300 euro.
Selesai sudah pembahasan kasus E3.5 dan P3.5 kita kali ini. Semoga video ini bisa membantu proses belajar kalian. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.